Kalau Anda bukan orang Jawa, pemilihan langsung hari ini, saya nggak tahu 25 tahun lagi. Udah lupain deh. Siapa yang nggak kenal dengan Luhut Binsar Panjaitan? Beliau adalah Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi di Kabinet Indonesia Maju. Pasca dilantik sebagai menteri, Luhut mengemban banyak tugas dari Presiden Joko Widodo. Tak hanya dicap sebagai menteri segala urusan, Luhut juga dikenal dengan statementnya yang kontroversial dan menuai kritik dari banyak pihak. Lantas, seperti apakah statement yang dimaksud? Ini dia 7 ucapan sakti Luhut Binsar Panjaitan yang kontroversi. Jangan maksa jadi presiden. Menjadi presiden adalah impian terbesar sejumlah politisi ternama di Indonesia. Namun, kalian para politisi sepertinya harus memikirkan ucapan Luhut yang satu ini. Kalau Anda bukan orang Jawa, jangan memaksakan diri menjadi presiden. Ucapan yang mengundang kontroversi publik ini dilontarkan Luhut saat ngobrol santai di kanal YouTube milik Rocky Gerung, RJTV Channel ID. Terkait ucapannya tersebut, Luhut menambahkan bahwa hal tersebut adalah fakta antropologi yang ada di Indonesia. Dan kenyataannya memang seperti itu. 6 dari 7 presiden Indonesia adalah orang Jawa dan menganut agama Islam. Sementara itu, Luhut juga mengakui bahwa dirinya tak sanggup untuk mencalonkan sebagai presiden. Salah satu penyebabnya yaitu bukan orang Jawa dan bukan Islam alias double minoritas. Kalau mau jadi presiden, emang harus sadar diri sih. Tapi kalian setuju nggak dengan ucapan Luhut tadi? Komen dong! Mandor bule untuk IKN. Seperti yang kita tahu, proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN saat ini sedang berlangsung. Terkait dengan pembangunan IKN, Luhut kembali menjadi sorotan usai mengumumkan telah memilih warga negara asing atau bule untuk menjadi mandor atau pengawas dalam pembangunan istana kepresidenan di IKN. Pernyataan ini disampaikan Luhut saat menghadiri undangan rapat kerja dengan Badan Anggaran atau Banggar DPR RI di gedung DPR. Alasannya, Luhut tak ingin pembangunan istana negara yang waktunya terbatas ini dikerjakan secara asal-asalan. Oleh karena itu saya lapor ke presiden, terpaksa pengawas itu, mohon maaf, dengan segala hormat, pakai bule-bule untuk menjaga kualitas. Kalian pasti heran kan? Loh, sekian banyaknya pengawas pembangunan di Indonesia, masa sih nggak ada satupun yang berkualitas? Ada sih ada, tapi mungkin Luhut lebih percaya dengan kualitas dan hasil kerjanya orang bule kali ya. Terkait dengan itu, banyak nih netizen yang mengaitkan hal tersebut dengan ekspor pasir laut. Tapi apa iya alasan lain untuk menunjuk bule sebagai mandor ada hubungannya dengan ekspor pasir laut? Tulis opini kalian di kolom komentar dong. Aktivis lingkungan lebih baik mati. Luhut dan aktivis tampaknya dua hal yang memang sulit untuk disatukan. Pasalnya, Luhut pernah mengeluarkan statement bahwa aktivis lingkungan lebih baik mati daripada merusak negara. Hal ini disampaikan Luhut saat menanggapi protes dari aktivis terhadap isu lingkungan dan proyek tambang. Mendengar hal tersebut, tentunya para aktivis lingkungan gak terima dong. Pendapat Luhut ini dinilai sebagai sebuah ancaman dan tidak menghormati hak-hak para aktivis lingkungan. Ini bukan kali pertama Luhut mengkritik aktivis lingkungan. Tetapi statement Luhut terhadap para aktivis lingkungan selalu saja membuat publik geram. Kalau suasananya tegang terus seperti ini, Luhut dan aktivis lingkungan bisa-bisa jadi rival abadi tuh. Big Data tunda pemilu 2024. Jelang memasuki tahun politik 2024, Luhut kembali mencuri perhatian publik usai mengklaim memiliki big data 110 juta rakyat yang menginginkan menunda pemilu. Karena begini, kita kan punya big data. Saya ingin lihat, kita punya big data, dari big data itu kira-kira menggrab 110 juta. Selain mengklaim punya big data, Luhut juga mengklaim bahwa dirinya banyak mendengar aspirasi rakyat soal penundaan pemilu 2024. Hal tersebut disampaikan Luhut dalam podcast di channel YouTube Deddy Kobuzar. Terkait dengan itu, sejumlah kalangan pun mempertanyakan mengenai big data tersebut. Bahkan Indonesia Corruption Watch atau ICW
melayangkan surat kepada Luhut berisikan permintaan agar Luhut mengungkapkan data nyata terkait big data tersebut. Meski begitu, Luhut tetap enggan membuka big data tersebut. Melihat sikap Luhut yang seperti ini, kan kita jadi ragu juga ya. Ini datanya beneran ada atau enggak nih? Tapi menurut kalian gimana nih? OTT menjelekkan wajah negeri. Pernyataan Luhut saat memberikan sambutan dalam acara peluncuran aksi pencegahan korupsi 2023-2024 pada Desember 2022 lalu menuai polemik. Alih-alih mendukung KPK, Luhut justru dengan gamblang meminta KPK agar tidak terlalu sering melakukan operasi tangkap tangan atau OTT. Kita nggak usah bicara tinggi-tinggi lah. OTT itu kan nggak bagus sebenarnya, buat negeri ini jelek banget. Tak hanya itu, Luhut juga menilai pemikiran yang ingin KPK selalu melakukan penangkapan atau OTT merupakan pemikiran yang kampungan. Terkait dengan statement Luhut tadi, mantan penyidik senior KPK Novel Baswedan tidak sependapat. Menurutnya bukan OTT yang membuat negara menjadi jelek, melainkan menurunnya pemberantasan terhadap korupsi. Dan kenyataannya memang seperti itu sih. Tapi yang namanya Luhut Binsar Panjaitan, ia tetap meyakini bahwa semakin tinggi jumlah OTT, image Indonesia di mata dunia menjadi kurang baik. Tapi kalau OTT dikurangi atau bahkan ditiadakan, tikus-tikus berdasi makin menjadi-jadi dong ya. Tapi kita lihat aja lah ya nanti, hanya waktu yang bisa menjawab itu semua. Jokowi rajin beribadah. Saat memasuki tahun politik di 2019, Joko Widodo dituduh sebagai calon presiden yang jauh dari nilai-nilai agama. Sebagai orang yang cukup dekat dengan Jokowi, Luhut mengaku heran karena selama ini mengenal Jokowi sebagai orang yang taat beribadah. Sejak saya kenal 12 tahun lalu, dia tukang sembahyang, tukang puasa, yang sebelah sana kita belum jelas juga. Hadirin yang menyimak pernyataan Luhut pun sontak tertawa, seakan paham dengan apa yang dimaksud Luhut. Sempat menyinggung jangan bawa-bawa agama saat pemilu, tapi kok Pak Luhut malah ikutan bawa-bawa agama juga ya? Mungkin lupa kali ya, maklumin aja deh. Di kesempatan yang sama, Luhut juga membantah soal tudingan yang menyebutkan bahwa Jokowi adalah sosok pemimpin yang otoriter. Lebih lanjut, Luhut mengatakan Jokowi adalah orang yang selalu mendengarkan pendapat orang lain. Selain Ibu Iriana dan anak-anaknya, ternyata Luhut juga sangat tahu banyak ya tentang Jokowi. Sarah bukan alat politik. Tidak lama lagi memasuki tahun politik di 2024. Luhut mengeluarkan statement yang melarang Sarah sebagai alat politik. Dalam hal ini, Luhut melarang adanya penggunaan suku, agama, ras, dan antar golongan dalam urusan politik. Karena menurutnya masih ada beberapa elemen masyarakat yang mudah terhasut sehingga bisa timbul perpecahan. Sayangnya pernyataan Luhut ini dinilai membatasi masyarakat dalam kebebasan berpendapat dan mengabaikan isu-isu diskriminasi. Tapi menurut kalian nih ya, lebih urgent mana nih? Sarah bukan alat politik atau uang bukan alat politik? Soalnya nih ya, Sarah dan uang adalah dua hal yang tampaknya susah lepas dari politik. So gimana nih tanggapan kalian mengenai statement dari Opung Luhut? Komen di bawah deh. Thank you update lovers.